Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya Bu Eros, kita ketemu lagi siang kali ini ya. Iya, Bagaimana nih alhamdulillah. kabarnya nih siang kali ini? Baik, alhamdulillah. Baik. Sebaliknya bagaimana kabar Ya, Bapak? alhamdulillah baik juga ya Bu Eros ya. Terima kasih ya Bu sudah hadir dalam sesi kita kali ini. Nah, pada sesi kita kali ini waktunya tidak banyak ya Bu, hanya 10 sampai 15 menit ya kita akan ngobrol di sini. Terus apa nih kira-kira yang mau Bu Eros bicarakan pada siang kali ini? Hmm. Begini Pak Isan, saya mau curhat tentang di sekolah saya. Saya sebagai guru PAI atau agama, di sekolah saya ada siswa atau anak 5 orang lagi, kelas 6 lagi, belum lancar baca Al-Quran, baca dan tulis Al-Quran, eh, untuk bisa si anak bisa lancar membaca dan menulis. Itu saya akan membahas di sini bagaimana caranya atau solusinya gitu. Oh ya, jadi Ibu Eros mau membicarakan masalah murid kelas 6 ya, ada 5 orang tadi ya disebutkan yang belum bisa Iya, betul. baca baca Quran ya. Mm. Jadi pada kesempatan ini memang kita waktunya pendek sekali ya Bu Eros. Kira-kira ingin mendapatkan apa dalam percakapan kita kali ini Bu Eros? Dari masalah tadi yang sudah diutarakan. Iya, di dalam diskusi ini saya ingin mendapatkan kecapean saya, ingin tercapai anak-anak saya yang tadi yang 5, ingin bisa membaca, bisa menulis, kayak teman-teman yang lain, begitu, Pak. Oh iya, jadi intinya mungkin Bu Ros menginginkan harapannya ingin mendapatkan solusi mungkin ya cara Iya, untuk anak yang belum bisa baca Quran nantinya ingin bisa baca Quran mungkin seperti itu ya. iya, iya, Oh iya. betul sekali, Pak. Ya, kalau menurut pengamatan nih dan pengalaman Bu Ros tentunya pengalamannya sangat banyak sekali ya. Kira-kira karena kita sedang membicarakan tentang membaca Al-Quran, nah, kira-kira kriteria anak yang sudah bisa membaca Al-Quran itu seperti apa sih Bu? Kira-kira kriterianya. Iya, kriterianya itu anak yang sudah bisa membaca Al-Quran, bisa membaca dengan lancar, tajwidnya benar, panjang ponoknya juga benar, kemudian cara menulisnya juga benar. Iya, seperti kayak gitulah Pak Isan, kayak anak-anak sudah mahir lah bacanya, kayak baca tulis biasa gitu. Oh ya, jadi idealnya kriteria anak yang sudah bisa baca Quran itu menulisnya lancar, terus tajwidnya juga benar, bacaannya juga benar, tartil ya mungkin seperti itu ya, Bu Ros ya. Iya, iya Idealnya. betul sekali Pak Ya. Isan. Nah, kalau kita bilang di level ideal tersebut itu anak mendapatkan nilai 10 tadi ya yang sudah disebutkan kriterianya. Nah, sekarang kira-kira anak yang belum bisa baca Quran tersebut ada di level berapa dari 1 sampai 10 Boros? eh Menurut pengamatan saya ya hasil 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 dites dari anak mungkin bukan mungkin ada di level 5. Jadi 5 tahap lagi lah untuk mencapai 10. Ya, di level 5 jadi ya. Jadi nah Iya, ada di sekarang level 5. ya, jadi nah sekarang kan anak berada di level 5. Nah, kira-kira Bu Ros sendiri ingin meningkatkan ke level berapa anak tersebut? Paling tidak sampai angka berapa nih Bu Ros mau tingkatkan supaya mereka bisa lancar dalam membaca Al-Quran? Mau ditingkatkan ke level berapa kira-kira dari level 5 ini? Iya. Harapan saya sih anak didik saya ingin mencapai sampai level 9. Oke. Level 9 insya Allah dia kalau dia nurut rajin insya Allah saya sanggup merubah dia bisa membaca dan menulis itu sampai ke level 9.
Oke, berarti sampai ke level 9. Level 9. Nah, menurut Bu Eros juga nih, apa nih yang bisa dilakukan oleh Bu Eros supaya bisa membantu mereka ini supaya naik level ke level 9 tadi? Apa yang bisa dilakukan oleh Bu Eros kira-kira supaya naik level mereka? Iya, saya mengadakan remedial atau ekstra ya di luar jam pelajaran. Teman-temannya pada pulang yang udah bisa baca, dia yang 5 orang disuruh ekstra dulu dengan cara saya mengajarkan cara baca Quran yang benar, menulis Quran yang benar, panjang pondoknya yang benar. Saya caranya seorang-seorang saya disuruh bacanya, terus didengerin oleh saya gitu. Jadi seorang-seorang supaya lebih lebih cepat dia bisa gitu maksudnya. Oh ya, jadi Iya cara begitu Pak Isan. ya bagus sekali caranya itu ya Bu. Jadi Ibu ya caranya itu adalah mengadakan jam ekstra ya habis pulang sekolah. Mungkin itu ya Bu. Tadi intinya. Iya, Oh iya. iya betul Nah, sekali Pak Isan. kira-kira dari cara yang sudah Ibu sampaikan tadi, adakah cara lain selain menggunakan cara yang tadi? Ada gak cara lain Bu yang bisa Ibu lakukan selain yang tadi disampaikan? Ada, saya bekerja sama, berkolaborasi dengan guru pengajian, guru sekolah diniyah, yang 5 orang itu saya titipkan agar di pengajian atau di sekolah diniyah juga yang 5 orang itu diutamakan, bisa oleh gurunya seperti yang dilakukan saya, seorang-seorang dikasih materinya, didengerinya oleh satu orang guru itu, satu orang murid jadi ngantri yang 5-an itu kebagian seorang-seorang. Gitu Pak Isan. Oh iya, ternyata banyak juga ya caranya ya selain mengajar di ekstra ya di luar jam sekolah, ternyata Ibu juga mau bekerja sama dengan guru pengajian dan guru diniyah ya supaya anak-anak yang 5 orang tadi bisa lancar membacanya seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira Iya, ya dari seperti itu Pak. solusi yang sudah Ibu utarakan tadi, apa saja sih langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan supaya solusi yang Ibu dapatkan tadi itu bisa apa terlaksana dengan baik? Kira-kira langkah-langkah apa saja yang akan Ibu lakukan? Iya, langkah-langkahnya eh yang pertama seorang tidak banyak-banyak ya. Jadi seorang-seorang yang misalkan yang namanya Andi hari ini hancanya atau bacaannya pas Quran itu yang mana ayat berapa gitu. Kemudian yang kedua Yanto misalkan kamu udah bisa sampai di mana. Jadi dituntun terus sama saya gitu. Ya, jadi langkah-langkahnya nanti dituntun terus ya per orang mungkin sama Ibu ya supaya lebih apa lebih kalau bahasa Sundanya itu lebih kageroh mungkin Iya. itu ya Bu ya anak sehingga anak bisa lancar Ah, membaca gitu. Al-Quran. Oh Iya. iya gitu. Nah, Iya. setelah itu kira-kira saya ingin juga tahu nih hambatan apa saja yang bisa Ibu dapatkan ketika melaksanakan tadi ya solusi yang Ibu sampaikan. Kira-kira ada hambatannya nggak Bu untuk menerapkan solusi tersebut? Ada hambatannya masalah waktu. Oh, masalah Waktu waktunya. kalau siswa kan teman-temannya pada pulang, Hmm. dia yang 5 orang mengadakan remedial ya, dia kan eh kalau enggak kita mencari yang cara solusi yang paling bagus untuk anak, dia kadang ingin ikut pulang gitu Pak. Jadi solusinya hambatannya itu di waktu. Oh iya. Kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi hambatan tersebut terkait dengan waktu? Ada nggak cara mengatasinya seperti apa? Iya, cara cara mengatasinya saya memberikan cara teknik-teknik
belajarnya dengan yang membuat mereka bahagia lah gitu, lagi belajar membuat mereka gembira. Gimana caranya? Dengan caranya saya mengasih makanan agar dia tetap di sekolah gitu, mau ekstra kan. Mungkin kalau teman-temannya pada pulang dia mungkin perutnya lapar ya, Oh iya Bu. kemudian saya dikasih jajanan, jadi kan dia juga merasa, oh iya ibu saya harus belajar dulu ya, orang lain pada pulang. Iya, kata, dengan cara begitu Pak. Iya siap Bu. Oke. Kira-kira nih yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat Bu? Yang waktu dekat bisa dilakukan minggu ini atau prioritas Ibu menjadi skala prioritas Ibu, kira-kira yang mana dulu yang akan dilakukan Bu? Apakah tadi yang di luar jam pelajaran atau dititipkan ke diniyah tadi ya Ibu? Kira-kira yang mana dulu yang akan dilaksanakan di minggu ini? Kalau yang skala prioritasnya yang ekstra dulu ya, yang oleh saya gitu, yang diajarkan oleh saya dulu. Nanti selebihnya kalau dia untuk melancarkannya, saya titipkan atau berkolaborasi dengan guru pengajian, guru diniyah tadi. Oh, iya. Jadi itu yang menjadi skala prioritas Bu Eros ya. Jadi melaksanakan ekstrakurikuler ya di luar jam pelajaran sekolah mungkin itu ya Bu. Nah kapan tuh kira-kira akan dilaksanakannya itu Bu? Iya. Kapan tuh kira-kira akan dilaksanakan? eh dari mulai sekarang juga sudah dilaksanakan tiap hari, Iya. tiap jam pulang. Ya bagus ya. Udah mulai berjalan Oh gitu. iya jadi sudah mulai berjalan. Nah, ya. Jalan, iya udah Alhamdulillah ya dilaksanakan. sudah mulai berjalan, sudah mulai dipraktekkan ya. Jadi kalau saya ingin tahu lagi nih, siapa saja nih kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini, Bu? Siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini supaya bisa terus berjalan programnya Kalau berkelanjutan? iya, kalau di sekolah teman-teman saya yang guru kan semuanya pada pinter-pinter baca Qur'annya. Dia suka bantu kan 5 orang ya, kalau yang 1 orang sama ibu guru yang membantu saya, ada juga yang membantu gitu untuk supaya lebih lancar. Kemudian kalau di luar jam sekolah, saya minta bantuan Pak Ustadz atau Ibu Ustadz yang ada di guru ngaji dan guru dini ya. Begitu Pak Ihsan. Ya, oke ini Bu nggak kerasa waktu ya tadi juga terpotong sama mati lampu ya Bu. Dan sekarang kita sudah di ujung Iya. sesi siang ini nih Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari sesi ini Bu? Yang Ibu dapatkan apa dari sesi kita kali ini? Saya mer iya, saya perasaan saya ya merasa lega, merasa bahagia, mendapatkan solusi, mendapatkan cara gitu. Cara untuk memintarkan anak saya, anak-anak didik saya, Pak Ihsan. Oh, oh, Jadi perasaan saya lega, bahagia, senang lah pada saat telah melaksanakan eh diskusi ini. ya, alhamdulillah ya kalau Bu Ros merasa senang dan lega ya setelah mengikuti sesi kita kali ini. Nah, mungkin kalau begitu kita nanti ketemu lagi minggu depan ya Bu. Saya ingin mendengar ceritanya nih habis melaksanakan tadi ya di luar jam pelajaran, terus anak-anak dititipkan ke ustadz ya waktu pengajian. Nah, kira-kira anak akan menjadi seperti apa minggu depan? Ya, pencapaiannya akan seperti apa? Saya sangat menunggu sekali cerita dari Ibu nanti ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan makasih banyak Ibu. Makasih Iya. banyak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.